Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Muhammad Rendi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sungai Pinang Baru 2, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Video ini adalah koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep sebagai berikut, seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid dan memahami dan menyadari diri berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun sebuah hukuman. Yang kedua, guru harus dapat memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia diantaranya: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa, agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru dapat berada pada posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun, tumbuh, atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama.
Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya, ialah dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang datang terlambat dan juga siswa yang tidak mengerjakan PR. Menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Dan juga, saya merasa senang ketika menyelesaikan sebuah masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan juga pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi kepada anak jika anak tersebut berbuat kesalahan. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian sebuah masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan juga orang tua murid. Agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas ataupun di sekolah, namun juga di rumah. Agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan manapun. Demikian tadi koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.